manggil dia nggak datang, dia bilang polisi nggak berpihak sama dia, minta ganti lagi. Kemana menurut abang ini? Agak sulit lah komentarinya Bang. Saya khawatir besok lusa kadang-kadang gini misalkan, ketika doanya pun nggak dikabulkan oleh Allah, dia minta ganti Tuhan Bang. Dia aja. Minta ganti Tuhan. Iya, bisa aja. Bisa kan? Jadi ya saya bukan maksudnya mengulangi apa yang dikatakan Mama Neti kemarin pada tanggal 5 ya Bang ya, persidangan itu. Tanggal 5 sidang. Yang dia katakan kepada Dr. Richard Lee, ternyata kamu ganteng juga ya. Bang Samsul memang orangnya ganteng rupanya ya. Bu Neti mengatakan bahwa ya nanti kita panggil ini ya ketua pengadilan. Ya Allah ya Robbi, sebesar itu kah? Ini kayaknya berubah nih Bang. Ada undang-undang kekuasaan kehakiman, tapi saya nggak pernah tahu ada undang-undang kekuasaan atau itu ya. Dan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama gugatan Rasman Arif ya ditolak atau NU, dan gugatan Richard Lee, gugatan rekompensi namanya, juga ditolak atau NU. Namun ya yang ketiga sangat memungkinkan dengan sikap penasihat hukum dari Rasman Arif kemarin, dan dia katakan juga bahwa untuk sidang selanjutnya mereka tidak akan menghadiri persidangan jika majelis hakim tidak diganti, maka putusannya sangat memungkinkan gugatan rekompensi Dr. Richard Lee akan dikabulkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Ya. Hari ini saya bertemu dengan Bang Samsul Caniago ya, di Medan, tepatnya di Medan Baru. Bang Samsul Caniago ini adalah salah seorang yang melaporkan Rasman Arif Nasution beberapa waktu yang lalu di Polda Sumatera Utara. Bang Samsul ada melaporkan 2 perkara dugaan tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana mempergunakan surat palsu atau ijazah palsu. Yang kedua adalah dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Apa kabar Bang Samsul? Siap Bang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Bang Samsul ini selama ini saya hanya berapa bulan ini hanya ketemu di medsos ya, di dunia maya. Baru pada hari ini ya kami diberi kesempatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa ketemu. Dan ternyata ya saya bukan maksudnya mengulangi apa yang dikatakan Mama Neti kemarin pada tanggal 5 ya Bang ya, persidangan itu. Tanggal 5 sidang. Yang dia katakan kepada Dr. Richard Lee, ternyata kamu ganteng juga ya. Bang Samsul memang orangnya ganteng rupanya ya. Jadi gini ya, hari ini ya kita ngobrol-ngobrol sama Bang Samsul ya. Banyak yang menarik dari Bang Samsul ini, kenapa diajukan sebagai saksi di persidangan oleh Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee adalah tergugat di Pengadilan Jakarta Pusat dan agenda persidangan telah masuk ke agenda pemeriksaan saksi tergugat. Tadi Bang Samsul bertanya sebenarnya sama saya, bagaimana kemungkinan ya, karena kita sebenarnya tidak mau masuk terlalu jauh ke pokok perkara ya, karena itu juga nggak dibenarkan. Namun ya kita hanya membahas apakah peluang Rasman Arif dalam gugatan itu. Artinya apakah gugatan itu berapa besar kemungkinan akan dimenangkan Rasman Arif. Itu dia Pak. Ya betul. Dan menariknya perkara ini ya, nilai kerugian menurut di dalam posita dan petitum gugatan itu adalah sebesar 20,7 miliar. Artinya jika dikabulkan, Rasman Arif minta agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya ya, Dr. Richard Lee membayar kerugian Rasman Arif sebesar 20,7 miliar ya. Dalam perkara ini akhirnya juga Dr. Richard Lee, sepengetahuan saya, mengajukan gugatan rekompensi. Gugatan rekompensi ini adalah gugatan balik dan ini dibenarkan dalam hukum acara ya. Dan Dr. Richard Lee meminta kepada majelis hakim
ya agar menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan rekompensi, dan Rasman Arif harus membayar ya ganti kerugian sebesar 500 miliar. Jauh 500 miliar, tapi menurut Dr. Richard Lee dan penasihat hukumnya itu masih kecil. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Rasman Arif melalui ya respon dan lainnya itu memang mencemarkan nama baik, menjatuhkan branding perusahaan-perusahaan ya atau klinik kecantikan Dr. Richard Lee. Jadi sedikit sebelum saya yang mengambil analisa apa kemungkinan putusan majelis hakim, Bang, ya, saya mau tanya dulu sama Abang. Memang saya belum pernah tahu bagaimana kaitan akhirnya Abang menjadi saksi dalam perkara itu. Jadi saksi dari Richard Lee, saya bermohon Richard Lee saya jadi saksi. Saya bersedia. Biarpun tidak ada bermohon, bang, saya mau jadi saksi dia. Iya. Karena saya sama Richard Lee, saya sama memberi kuasa sama si Rasman. Sama korban dia. Iya. Nah, ini yang sedapnya. Ini yang saya suka, Bang. Gak usah apa, Bang. Korban ya bilang aja korban. Korban sama dia, bang. Iya. Makanya sedapnya di situ. Wah, bisa korban sama-sama. Nah, sesama korban ya saya jadi saksi aja sama dia. Apa yang saya alami itu yang saya sampaikan. Iya. Jadi sedapnya dari persidangan itu, begitu sidang itu mau dimulai, baru yang pertama sidang itu masuk Luis. Wah, mantan karyawan. Mantan karyawannya Luis itu yang bikin kontrak, bang. Oh, situ sedapnya. Begitu Luis itu mau disumpah, saya dimasukkan jadi saksi lagi, disumpah sama-sama. Nah, jadi disumpah sama-sama itu, kok Neti melihat nih, woi, ini orang ini kok bisa jadi apa nih? Wah, jadi saksi. Dan dia protes ya, Pak? Protes dia, tapi itulah Bu Neti ini, saya nggak ngerti pengalaman kerja. Saya bingung nih, bang, lawyer Rasman ini, kok dia yang menggugat, dia yang keluar, bang? Jadi penang hukumnya di mana tuh, bang? Sama kemarin saya katakan bahwa sebenarnya Bang Samsul dan si Luis ya, dia tidak ada halangan hukum ya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, ya, karena memang hukum ya hukum acara kita penanggung perdata juga telah mengatur ya kualifikasi seseorang menjadi saksi. Tidak ada halangan, artinya dibenarkan, ya. Yang aneh itu ya memang sebelumnya ya, bagaimana tim penasihat hukum Rasman Arif itu mengajukan salah satu istri dari Rasman Arif untuk menjadi saksi. Karena ya itu benar-benar aneh, karena secara hukum itu memang tidak dibenarkan, Bang. Tapi kalau Abang, Luis, dan mungkin jika besok lusa karena agendanya masih agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh tergugat, mungkin ada lagi yang mau maju sebagai saksi, misalkan sama dengan Abang pernah menjadi kliennya, ya nggak ada masalah. Bahkan kalau menurut saya itu bagus, gitu ya. Kenapa? Karena mantan kliennya dia akan lebih objektif menjelaskan, ya apa yang dialaminya ketika memberikan kuasa, memakai jasa, ya jasa seorang advokat kepada seorang Rasman Arif. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Kalau saya katakan dengan majunya Bang Samsul dan Luis, itu keren, ya. Dan itu ya sangat memungkinkan gugatan rekompensi Dr. Richard Lee mudah-mudahan dikabulkan oleh majelis hakim. Ya. Jadi itu ya teman-teman, sebenarnya ya saya akan melihat dari sisi hukum acara. Satu, yang kedua biasanya putusan perkara perdata seperti ini, ya. Analisanya sebenarnya gampang-gampang aja. Dengan keluarnya tim penasihat hukum Rasman Arif pada hari Rabu lalu dari persidangan karena permintaannya yang menolak Bang Samsul dan Luis sebagai saksi, ya. Yang kedua adalah dengan alasan bahwa sepengetahuan mereka bahwa agenda persidangan yang lalu bukan pemeriksaan saksi, tapi bukti. Tapi penasihat hukum Richard Lee memperlihatkan bahwa di
panggilan atau pemberitahuan melalui sistem akun bahwa agenda pada hari itu adalah pemeriksaan saksi bukti garis miring saksi tergugat. Ya, artinya itu betul, nggak ada masalah gitu. Tapi satu lagi bang, lawyer nih, saya banyak nih teman lawyer. Biasanya lawyer itu beradu argumen di dalam persidangan bang. Iya. Sekarang lawyernya Rasman adu argumen di dalam luar persidangan. Gimana menurut abang itu? Ya. Jadi gini Bang Samsul, ya kebetulan seperti ini saya juga salah satu pemateri calon advokat di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Sering saya ingatkan kepada para peserta bahwa seorang lawyer itu yang pertama dia harus menjunjung tinggi ya peraturan dan kode etik advokat Indonesia. Ya. Dan juga jangan lupakan tentang tata krama. Ya. Yang namanya lawyer kita biasa dalam tanda petik perang di ruang sidang, ya dalam perkara perdata. Tapi di luar kita nggak ada, kita berteman, biasa ngopi sama, ngobrol sama, tapi tidak membicarakan perkara. Saya juga bingung melihat beberapa kali tayangan di YouTube bagaimana tim penasihat hukum Rasman Arif itu yang kesannya menyerang ya di luar persidangan gitu ya. Wajar-wajar aja kalau saya juga akhirnya ya menduga kalau Rasman sering bilang saya juga keras. Nah kalau ini saya nggak usah pakai keras lah. Menduga bahwa tim penasihat hukum Rasman Arif ini juga ya saya ragukan. Ya. Mohon maaf, mungkin ada juga yang STIA. Abang nggak tahu tuh STIA. Sekolah tidak itu ada. Iya. Tapi ada lagi yang aneh ini bang. Yang anehnya sama lawyer-lawyernya tim orang ini bang. Saya jadi aneh ini, jadi lihat seperti dulu Con. Dia bilang, Ibu Neti lah bilang, hakim bentak-bentak dia, tunjang-tunjang meja, pukul-pukul meja dia. Saya lihat nggak ada, saya di dalam itu bang. Nah itu yang anehnya lagi, dia minta hakim diganti, dilaporkannya hakim yang nggak bersalah. Gimana menurut abang itu? Ini yang ngeri nih. Ya, kalau saya sebenarnya sebagai sesama lawyer, saya tetap hormati gini loh Bang Sul. Ya, mungkin hanya saran lah. Mungkin Bu Neti dari sisi umur mungkin lebih tua, atau mungkin jam terbang mungkin, ya. Saya tetap saran hormatilah persidangan, ya. Tidak ada dengan alasan saya belum pernah tahu ada ketika kita tidak sepakat atau tidak sepaham atau tidak setuju dengan majelis hakim maka kita minta ganti dan itu diganti. Biasanya gini Pak, hakim itu diganti atau majelis itu diganti itu hanya satu ketika majelis hakim itu sakit, itu satu. Yang kedua dalam perjalanannya majelis hakim, walau ini ya jarang karena dia pindah ya. Yang ketiga kayak pernah saya alami di PM Medan, majelis hakimnya ditangkap KPK. Oh gitu ya, iya. Tapi kalau hanya kayak perkara kemarin lalu diajukan supaya diganti, terus ada pula saya lihat itu, saya tonton di YouTube ya, Bu Neti mengatakan bahwa ya nanti kita panggil ini ya ketua pengadilan. Ya Allah ya Robbi, sebesar itu kah? Ini kayaknya berubah nih Bang. Ada undang-undang kekuasaan kehakiman, tapi saya nggak pernah tahu ada undang-undang kekuasaan advokat. Itu ya. Yang iya. Itulah Bang, karena ini lagi sekarang dia bermohon ke Barreskrim kasus dia yang juga di palsu dilimpahkan ke Barreskrim. Iya. Sekarang udah di Barreskrim, dia mungkin dalam minggu ini dipanggil. Jangan-jangan nanti diperiksa dia nggak datang, dibilangnya polisi lagi berpihak ini. Polisi minta ganti lagi. Minta pulangkan lagi ke Polda. Minta ganti lagi polisi lagi. Kayak mana menurut abang? Polisi mana minta ini? Soalnya polisi sebentar dia mengatakan saya ini apalah orang inilah, saya nggak ada ini jual koran ngeluh. Sebentar dia dia merasa hebat. Semua dia minta bilang polisi nggak ini. Wah, ini polisi saya akan dia aturnya. Nah itu siap polisinya nanti mau manggil dia nggak datang. Dia bilang polisi nggak berpihak sama dia. Minta ganti lagi. Kemana menurut abang ini? Agak sulit lah komentarinya Bang.
Saya khawatir besok lusa kadang-kadang gini misalkan, ketika doanya pun nggak dikabulkan oleh Allah, dia minta ganti Tuhan bang. Wah, Iya makanya. Kita kan itu apa? Iya Pak, bisa-bisa aja. Bisa kan? Jadi baik teman-teman, mungkin kita akan masuk ke penghujung ya, seperti tadi permintaan Bang Samsul ya, hanya sekedar analisa apa akhir dari putusan perkara yang sekarang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Analisa saya yang pertama bahwa gugatan Rasman Arif itu kemungkinan putusannya hanya dua. Yang pertama ditolak, atau yang kedua istilah dalam hukumnya itu adalah NU. Hanya itu. Disebabkan perkara ini juga ada gugatan balik oleh Dr. Richard Lee yang minta kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatannya dan Rasman Arif harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh Richard Lee sebesar 500 miliar ya. Maka kemungkinan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama gugatan Rasman Arif ya ditolak atau NU, dan gugatan Richard Lee, gugatan rekompensi namanya, juga ditolak atau NU. Namun ya, yang ketiga sangat memungkinkan dengan sikap penasihat hukum dari Rasman Arif kemarin, dan dia katakan juga bahwa untuk sidang selanjutnya mereka tidak akan menghadiri persidangan jika majelis hakim tidak diganti, maka putusannya sangat memungkinkan gugatan rekompensi Dr. Richard Lee akan dikabulkan. Artinya dalam hukum perdata ada ya, dalam hukum perdata itu kan ada istilahnya gini ya, siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Dengan mereka tidak mau hadir, apa yang mau mereka buktikan lagi? Iya. Ya. Jadi walaupun nanti kemungkinan jika dikabulkan gugatan rekompensi Dr. Richard Lee, mungkin nilainya tidak akan sebesar 500 miliar, tapi saya yakin di angka 20 atau 10 miliar juga. Wah, ya, mantap. Dan kalau itu dikabulkan, ya berarti kita bisa pesan papan bunga yang banyak ya Bang. Bisa. Kita masak papan bunga banyak. Siap. Baik teman-teman, ya mungkin itu ya, asik ngobrol nih sama Bang Samsul ya. Besok lusa kita mau harap sebenarnya kita kumpul ya sama Pak Ipi juga gitu ya kan. Atau andaikan Mas Buya mau, undang kami aja ke Jakarta gitu ya, sekaligus ya kita ngobrol ya tentang bagaimana perkara ini, karena menurut Bang Samsul sampai hari ini ada setidaknya 16 LP 16 EP ya, itu terhadap Rasman Arif. Baik teman-teman ya, itu dulu ya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.